Baik, kita akan melanjutkan pemateri yang kedua. Monggo Mbak Yesi dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Alfira. Pakar ahli dan pakar di bidang pendidikan sepakat bahwa tujuan dari pendidikan tinggi adalah untuk mempersiapkan dan menyiapkan mahasiswa untuk pasar kerja. Dalam kerangka ini, Swan Jallenger, salah satu pengusaha terkemuka di dunia, mengatakan bahwa salah satu tujuan utama dari pendidikan tinggi adalah untuk mempersiapkan mahasiswa untuk pasar kerja. Hal ini menjadi prinsip dasar di antara orang-orang bahwa tujuan dari pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas untuk melakukan pekerjaan dalam ekonomi global yang kompleks. Warokazal muhtamuna bitadwiri nidomi ta'limil ali fil wilayatil mutahidati ala hadal hadafi al asasi jailina min tanmiyati Ra'sil malil basyari al-asasi likulli tasawwuratihim lakin wafqa ma yatrahuhul hubara'u fa innahu idza sadaqat tanabuwatul murtabit totu bidaka il istinai fa inal alaqata baina ta'limil ali wal i'dadi li suqil amali lam ta'ud qaimatan. Para pengembang sistem pendidikan tinggi di Amerika Serikat fokus pada tujuan utama ini, menjadikan pengembangan modal manusia sebagai landasan bagi semua pandangan mereka. Namun, menurut apa yang dikemukakan oleh para ahli, jika prediksi terkait kecerdasan buatan terbukti benar, maka hubungan antara pendidikan tinggi dan persiapan untuk pasar kerja tidak lagi relevan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Yesi. Dipersilakan untuk pemateri selanjutnya. Nah, baik, terima kasih. Ya Allah, ada di iklan nih. Amma anna sinario alladhi yara anna ta'limal al-ali bisyariyin biimtiyazin. Fayuhajaju ashabahu bi anna ta'limal al-ali yartabatu asasat bil husul alal ma'lumat. Wa ma'a intisyaril ma'lumat wa suhulatil husul alaiha. Asbah ta'limal al-ali yarkazu ala tanmiyatil maharah walayyu jadu mustaqbilan manhajin mahdud. Amma majmu'ah muqarrirat yata'ayyanu ala talib dirasatiha fi hadil jami'ah. Wa badalan min dhalik yatimmu tasji'ut tullab ala mutabi'atin ihtimamatihim wal intiqal min maudu' ila maudu'in wafiqan lima yamlihi al-fudul alladhi ila kulla wahidin minhum. Skenario yang melihat pendidikan tinggi sebagai hal yang manusiawi sepenuhnya, berargumen bahwa pendidikan tinggi terutama terkait dengan perolehan informasi dan dengan penyebaran informasi dan kemudahan dalam mengaksesnya. Pendidikan tinggi kini fokus pada pengembangan keterampilan. Tidak akan ada kurikulum tertentu atau kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari oleh mahasiswa di universitas ini.
Sebagai gantinya, mahasiswa didorong untuk mengikuti minat mereka yang beralih dari topik ke topik sesuai dengan yang didorong oleh rasa ingin tahu masing-masing dari mereka. Wahuna yakulul khabir Daniel bainak inna sama janib al-aiman minad dumaq mithlul la'ib wa sun'il ma'ani satu haiman fi isril alati dzakiyati ba'da atimmatihim maharatul janib al-aisar minad dumaq. Dan di sini pakar Daniel Pink mengatakan bahwa ciri-ciri sisi kanan otak seperti bermain dan membuat makna akan mendominasi di era mesin cerdas setelah otomatisasi keterampilan sisi kiri otak. Amma siyanir al-thalis wal akhir huwa al-muta'allaq bit-ta'lim al-ali al-mustarik. Fa inna hadfu ta'lim al-ali fi hadhihi al-halat huwa intaju dzalika an-naw' min at-ta'lim al-hijjin. Wa huna yanfadhu dzaka'il al-istina'i al-adid minal 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 mahma al ma'rifiyah bikafaatin akbar minal bashar walakin al-dzaka al-bashari dororiyun aidan li istikmalil adid minal mahamil al-ma'rifiyah. Skenario ketiga dan terakhir yaitu terkait dengan pendidikan tinggi yang bersifat gabungan. Tujuan dari pendidikan tinggi dalam hal ini adalah untuk menghasilkan jenis pendidikan yang hibrida. Di sini kecerdasan buatan melakukan banyak tugas kognitif dengan lebih efisien daripada manusia. Tetapi kecerdasan manusia juga diperlukan untuk menyelesaikan banyak tugas kognitif. Thayyib yakfi. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Soleh. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Mas Ilham. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet jelek. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Soleh. Wa ala wa nakido min dalika yarul kutubi yawafal hororo an syariha kamali kama kamilah fi majtami sidsibhu adimatul faidatu wasataf kodu wadaifahu wama wamahamihu wamahamahu waman summa sayakuna dalika mahfuza lil isabati bi amrodi nafsiyati muhtalifati wa fi kitabah munsurah tahta anwan al-mawjaz li tarihil ghad allati bidaiyah liqa'a tatawuru takawlijil mastarih yawa kidu ya'aqidu yawafala an taknu lijiya sitta'hidi haizal akbar fi majtami kalima azdadat tatawura wa azdadat i'timadi insani alaiha
Sebaliknya, penulis Yuval Harari berpendapat bahwa satu kelompok masyarakat akan menjadi tidak berguna, kehilangan pekerjaan dan tugas mereka, dan ini akan menjadi pemicu bagi berbagai gangguan kesehatan mental dalam bukunya yang berjudul Arif Histories of Tomorrow, yang mencoba untuk mengungkapkan fokus pada kelompok masyarakat tidak berguna yang mulai diciptakan oleh perkembangan teknologi yang cepat. Harari menekankan bahwa teknologi akan semakin mengambil peran yang lebih besar dan masyarakat seiring dengan pengembangan dan ketergantungan manusia pada teknologi. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ilham. Untuk selanjutnya, Mbak Lia, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi yang digunakan untuk menerjemahkan. Yang pertama, pungutan murni atau pure borrowing, atau mengambil ungkapan kata BSU ke dalam BSA tanpa perubahan atau penyesuaian. Contohnya, waqala amrullah bil haul. Yang kedua, naturalisasi, atau mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan, atau dengan kata lain, penerjemahan dengan mengadaptasikan bentuk fonologis dan morfologis BSU menjadi bentuk fonologis dan morfologis BSA. Contohnya, teknologi yati. Yang ketiga, gloss translation, atau penerjemahan yang diterapkan sebagai bentuk operasionalisasi ekuivalensi formal yang digunakan ketika seorang penerjemah menghadapi teks atau kata yang tidak ada padanannya dalam BSA. Contohnya, azakaul istinai, dua ilmu wahandasatu sonil alati datiyati tahallu mahallal insan. Yang keempat, deskripsi, atau merupakan teknik penerjemahan dengan menjelaskan makna kata BSU yang tidak ada padanannya dalam BSA, seperti tampak pada perubahan kata menjadi frase atau frase sederhana menjadi frase yang kompleks. Contohnya, yuridu ayyuhafidho ala mawakabati ma yahdasu fil alami yajibu ayyujaddida nafsahu bistimrorin. Yang kelima, penerjemah literal atau upaya mencari padanan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan cara menerjemahkan kata demi kata atau frase demi frase sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Contohnya, ma yatalaqahu sayasbiha adi tullabu min ma'rifa fil madarisil yaum sayasbiha adimal jadwa indama yablughuna min umri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Lia. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Mbak Liha, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyebutkan kosakata baru yang ditemukan dalam pemaparan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di antaranya, yujadidu, meremajakan, tamkinun, aktifkan, ditatwirin, untuk perkembangan, durusun, tutorial, niyatun, teknik, maharatun, keterampilan,
Tahrijun wisuda, tanqikun investigasi, awakibun konsekuensi, yakhluquha membuatnya, hutotun rencana, adimun tidak berguna, isdadat meningkat, alaiha di atasnya, harisotun tajam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Liha. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ditanyakan, silakan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.